Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dion Ginanto, dan pada presentasi kali ini saya akan membawakan sebuah pemaparan tentang grammar dan translation. Grammar translation method itu adalah metode yang banyak digunakan oleh guru-guru di Indonesia saat ini. Meskipun sebenarnya teori ini atau metode ini sudah jauh sekali digunakan sejak awal abad 20, di mana metode ini digunakan tujuannya adalah untuk membantu siswa membaca dan memahami bahasa-bahasa sastra dari bahasa lain. Nah, oleh karenanya, grammar translation method ini disebut juga sebagai classical method, jadi metode klasik. Dan tentunya yang tidak begitu tertarik untuk digunakan karena metode ini adalah teacher centered. Karena akhir-akhir ini kita lebih menggunakan student centered. Kenapa kita atau kenapa zaman dahulu dan sampai saat ini masih juga kita menggunakan metode grammar translation? Karena sebenarnya salah satu tujuan pokok kita mempelajari bahasa asing, dalam hari ini bahasa Inggris, adalah supaya kita mampu membaca literatur yang tertulis dalam bahasa target kita, yakni bahasa Inggris. Jadi intinya kita supaya paham bahasa-bahasa literatur atau bahasa sastra. Nah, oleh karena itu untuk supaya siswa memahami konteks bahasa asing atau bahasa Inggris yang digunakan, tentunya kita juga harus memahami grammarnya atau tata bahasa dari bahasa tersebut. Dan juga untuk memahami ini juga harus ada mental exercise daripada siswa atau pembelajar bahasa asing untuk mengembangkan pemikiran mereka. Ini adalah teori daripada si Larson, Freeman, dan Anderson. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa grammar translation method ini dia lebih ke teacher centered ketimbang student centered. Jadi interaksinya itu lebih guru atau dosen itu lebih memegang kendali, dan interaksinya itu antar siswa dan guru itu lebih sedikit, siswa dan siswa juga lebih sedikit pula. Jadi arahnya itu dari guru ke siswa atau dari dosen ke mahasiswa. Nah, setidaknya ada 5 ciri-ciri utama daripada pengajaran dari metode ini. Yang pertama, siswa itu diajari untuk menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa kita, atau sebaliknya dari bahasa kita ke bahasa asing. Dan juga dalam memahami bahasa itu juga bukan hanya sekedar grammarnya aja sebenarnya, termasuk dalamnya adalah budaya-budayanya, proverb, itu juga dipelajari di metode ini. Nah, mempelajari grammarnya itu adalah dengan didaktif, artinya kita diberikan dulu rumus-rumusnya, misalnya subjek, predicate, objek, atau kalau di tenses itu ada subjek, ada verb, dan lain sebagainya. Apakah verbnya nanti verb 1 atau verb 2 atau verb 3, ya. Kemudian mereka juga mempelajari tentang grammatical paradigm atau conjugations. Maksudnya begini. Jadi misalnya kalau ada subjeknya they, we, I, you misalnya. Ketika dia di tenses di present, dia itu tidak boleh menambah s. Jadi kalau guru-guru sekarang kreatif. Jadi kalau Dewi Ayu karena dia cantik, karena dia ayu, tidak boleh minum es, begitu ya. Karena kalau dia minum es, maka dia akan pilek. Tetapi si it atau kita disingkat atau jembatan keledainya adalah si hitam, karena dia si hitam, jadi dia boleh minum es karena dia kuat, begitu ya. Jadi ketika ada subjeknya si,
He eat harus ditambahkan s pada kata kerjanya. Misalnya, she goes to school every day. Sedangkan kalau they we ayu, they go to school every day. Jadi ada nampak di sini perbedaan. Nah, juga dalam yang kelima adalah memorizing persamaan atau arti katanya. Misalnya kalau bank itu bahasa Inggrisnya juga bank dan lain sebagainya. Jadi menghafal vocabulary. Eh, Teknik-teknik yang kita bisa gunakan dalam mengajar metode grammar translation method itu ya translating. Kita ada teks, kita suruh siswa terjemahkan. Bagaimana teknik-teknik terjemahkannya ya? Karena ada banyak teknik-teknik menerjemahkan yang jitu begitu ya. Tidak letterlock, bagaimana tidak seperti terjemahan Google Translate begitu ya, dan menerjemahkannya harus sesuai dengan konteks. Itu juga dipelajari di grammar translation method. Atau siswa atau mahasiswa kita berikan novel, suruh mereka memahami isi novel tersebut. Itu juga termasuk di grammar translation method. Teknik yang kedua, misalnya fill in the blank ya. Ini juga sering digunakan oleh teman-teman guru ya, baik guru di SD, SMP, SMA, dan mungkin mahasiswa juga kadang masih diterapkan. For example, ada I blah 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 to the zoo yesterday. Ya, ini silahkan diisi. Misalnya, apakah I go to the zoo yesterday atau I went to the zoo yesterday. Tentu untuk bisa mengisi titik-titik ini, siswa harus memahami dulu dalam hal ini grammarnya atau tensesnya. I blah blah visit your grandma tomorrow. Berarti di sini diisi dengan will atau shall. Atau modal yang lain juga bisa. Using word in a sentence. Jadi sederhananya kita beri kata, kemudian siswa suruh membuat kalimat. Misalnya travel. I will travel to Jambi next year. Or study, misalnya I studied yesterday atau she studies English every night. Atau ya intinya kita berikan kata, kemudian kita beri drill siswa untuk bisa membuat kalimat dari kata tersebut. Dengan kita memberikan drill kata-kata yang berbeda, kemudian bagaimana dia penggunaannya, ya kan? Termasuk misalnya study ini bisa menjadi subjek misalnya. Studying all the time make me bored misalnya. Atau studying English is difficult. Atau travel bisa juga menjadi subjek. Traveling is my hobby. Travel juga bisa menjadi objek. I don't like traveling. Ya, jadi ada kata, kemudian bagaimana kata ini bisa berubah, bisa jadi subjek, bisa jadi verb, bisa jadi objek. So that's using word in a sentence. Bisa juga kita mengajarkan sinonim dan antonym. Nah, ini sangat bagus untuk mendevelop vocabulary daripada anak didik kita ya. Jadi dengan cara menghafal, salah satunya adalah menghafal lawan katanya. Jadi kalau ada short, lawan katanya apa, kemudian big, lawan katanya apa. Kemudian jangan lupa juga setelah mereka mengetahui lawan katanya, mereka juga harus bisa menggunakannya dalam bentuk kalimat. Selanjutnya ada di reading comprehension. Oh, ini tulisannya salah ya, harusnya reading ya, bukan reading. Jadi beri teks, beri pertanyaan, dan siswa disuruh menjawab pertanyaan. Nah, saat ini lagi ngetren nih. Ini juga salah ketik juga nih. Aduh, mohon maaf. Saat ini lagi ngetren adanya soal-soal HOTS, Higher Order Thinking Skill. Jadi pertanyaan yang mengajarkan critical thinking siswa. Nah, kenapa muncul HOTS? Karena kita siswa Indonesia ini
ranking PISA dan TIMSS itu selalu rendah, dan salah satunya adalah karena kita tidak pernah mengajarkan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, juga memecahkan masalah yang ada konteksnya, juga menyelesaikan masalah yang ada di depannya itu, yang menuntut siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi dengan adanya ini bisa di-combine ya, jadi adanya metode lama, kemudian kita mix. Jadi yang grammar translation method itu terkesan teacher centered, sebenarnya kita bisa modifikasi menjadi student centered. Bagaimana pinter-pinter kita mengelola manajemen kelas. Jadi intinya grammar translation method itu sudah dipakai sejak abad 20, dan ini disebut classical method. Namun meskipun metode klasik, kita masih tetap menggunakan, banyak teman-teman saya masih menggunakan, dan bahkan saya sendiri masih menggunakan. Namun dalam prakteknya kalau saya bisa di-mix dari teacher centered, bisa dirubah menjadi student centered. Jadi intinya bagaimana agar siswa itu betah belajar dengan kita. Bisa juga kita kombinasikan dengan bermain game, ya, dan lain sebagainya. Oke, demikian presentasi saya tentang grammar translation method. Nanti akan saya lanjutkan, ada metode lain lagi, yaitu di audiolingual method. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.